Jadi baru-baru ini gue baru aja ngupload video tentang gue ngomongin perselingkuhan. Bagaimana gue sangat tidak suka dengan orang yang selingkuh. Dan video gue itu meledak di berbagai macam platform sosial media. TikTok, YouTube, bahkan Instagram. Dan sudah sewajarnya kalau videonya meledak, ada aja hal-hal anomali terjadi di kolom komentarnya. Seperti, kalau masih pacaran belum nikah selingkuh sih nggak apa-apa, kan masih muda pilih-pilih pasangan. Hah? Jadi apa yang terjadi sama video gue dan kenapa komentarnya kayak begitu? Kayak gimana aja sih komentarnya? Well, lu pada bisa lihat sendiri sih. Tapi, jadi buat yang belum tahu, gue itu sering banget live streaming di channel ini. Biasanya malam-malam gitu atau pagi-pagi. Terus pada saat gue live streaming, isinya adalah Q&A yang biasanya topiknya juga cukup umum gitu. Dan suatu hari gue live streaming yang topiknya itu tentang anak muda dan pacaran. Sedang salah satu topik yang keluar adalah perselingkuhan. Dan tentu gue adalah orang yang gak setuju sama selingkuh dan cukup keras sama perselingkuhan. Dalam artian susah gue tolerir, hampir gak pernah bisa. Nah biasanya habis live streaming, itu beberapa orang ngeklip video gue dan gue upload. Klipnya kayak gini fullnya. Bang, apakah selingkuh bisa dimaafkan atau tidak? Lo tanya gue? Tidak. Gue tidak pernah bisa memaafkan perselingkuhan. Gue gak mau pacaran sama orang yang pernah selingkuh. Gue gak bisa. Diselingkuhin gak apa-apa, beda. Misalnya nih gue cari pacar nih ya, terus dia udah baik, udah cantik, udah pinter segala macem, tapi dia pernah selingkuh, gak bakal. Gue gak pernah cocok dan gue gak bisa bermain hati sama yang pernah selingkuh, bodo amat. Apapun yang lo bilang tentang, dia udah berubah segala macem, ya terserah gue dong. Gue gak bisa sama orang yang pernah selingkuh, karena gue gak pernah selingkuh. Gue gak pernah main hati, gue gak pernah ada HP didiemin segala macem biar orang gak lihat segala macem. Gue gak pernah selingkuh. Ngedate banyak pernah, tapi single, ngerti gak lo? Beda ya sama selingkuh ya. Gue belum berjanji, gue belum komitmen. Gue ngedate sama banyak orang, iya, tapi selingkuh gak pernah. Penjelasannya disamain dulu definisinya. Contoh paling gampang, lu Tinder dan match banyak, terus lu jalan sama semuanya, buat gue itu gak masalah. Tapi kalau udah milih satu dan lu udah pacar, yang lainnya udah gak bisa lu datein lagi, udah selesai. Jadi ya gue orang yang jelas sangat tidak setuju dengan perselingkuhan ya kalau udah pacaran. Karena jelas menurut gue itu adalah sebuah kesalahan yang sulit banget dimaafin, yaitu pengkhianatan. Maksud gue, bohong itu tuh udah apa ya, udah sesuatu yang susah gitu, ngerti gak sih? Kayak, ya lu dibohongin gitu. Bahkan tuh gue lebih prefer dikasih tahu, mantan aku mau ketemuan nih, gimana ya? Ya kan gue akan izinin gitu, ya udah ketemuan aja gitu. Sehingga pada saat gue ngeliat dia sama mantannya, ya gue kayak nggak kaget karena udah tahu gue gitu. Gue nggak dibohongin, dia nggak diem-diem ketemu orang di belakang gue. Ngerti nggak lo? Kayak konteks itu adalah kejujuran gitu dan kesepakatan sama batasan-batasan tertentu. Dan perselingkuhan tuh buat gue adalah memang sesuatu yang nggak bisa dimaafin. Ngeyel, keras kepala, cemburuan, atau kadang-kadang nggak rasional, atau kadang-kadang super manja, super nyusahin. Itu menurut gue dalam pacaran itu masih sangat bisa gue tolerir besar gitu. Selingkuh? Gue sih nggak bisa. Jadi makanya gue nggak bisa pacaran sama orang yang pernah selingkuh. Diselingkuhin beda ya, bukan korban selingkuh. Korban selingkuh ya jelas dong, dia nggak salah apa-apa. Ya apalagi diselingkuhin pada saat pacaran. Well, sejujurnya gue nggak tahu apakah gue pernah diselingkuhin selama pacaran apa nggak. Tapi karena gue percaya, ya udah itu yang gue ketahui. Dan jangan sampai kepercayaan itu berbalik, karena setelah itu ya udah bye-bye. Dan kenyataannya di berbagai macam platform itu rame. Itu banyak banget yang setuju, banyak banget yang sepakat sama gue, dari followers gue sendiri, dari yang udah tahu gue, bahkan dari orang-orang yang gue cukup kaget, yang kayak profile picture yang namanya itu kayak bukan demografi gue gitu. Lu tau lah yang gue maksud, kayak udah ini mah beda bukan penonton Endo Bening gitu. Dan nggak masalah gitu, tapi banyak juga yang setuju. Jadi gue nggak mau menstereotipkan bahwa wah TikTok nih, wah Twitter nih, wah Instagram nih, karena di situ juga banyak yang setuju. Cuman kadang-kadang ada aja gitu highlightnya, karena juga komentarnya cukup kontroversial, jadi top komen gitu. Dan pas gue baca kayak momen gitu, kenapa lo komentarnya kayak begitu. Dan menurut gue ini menarik banget untuk dibahas dan dijadikan konten ya. Ya ini komentar netizen, tapi gue males bikin sesi khusus komentar netizen, jadi seputar internet aja. Dan mari kita lihat komentar-komentar tentang perselingkuhan sama orang-orang yang beda ini kayak gimana. Kalau dia selingkuh berarti kamu kurang bisa bikin betah, introspeksi diri. Ini mentality orang yang gak bisa disalahin gak sih? Kayak NPD, lu gak bisa salah, gak mungkin salah lu. Kalau lu salah berarti dunia lagi jahat sama lu. Itu yang kasarnya gue melihat orang-orang yang NPD mampus gitu loh. Silakan psikolog atau ilmu psikolog yang lagi kuliah atau yang udah lulus koreksi gue if I'm wrong. Ini gue pernah ketemu orang kayak gini di berbagai macam kesempatan gitu. Kayak dia gak bisa salah, apapun yang terjadi bukan salah dia. Kalau dia salah berarti salah dunia. Maksudnya kayak dunia lagi gak berpihak sama dia. Jadi selalu punya celah, selalu punya alasan-alasan irasional untuk bilang bukan salah gue. Kata orang-orang itu tuh, ya kalau gue selingkuh berarti pasangan gue yang sekarang kurang sesuai, kurang bener, kurang tekun, kurang apalah, kurang ini segala macam, sehingga wajar dong gue selingkuh. Kan kalau didengar argumen kayak gitu kan, apa lu nggak naik pitam gitu, kayak men, lu lulusan mana sih gitu loh. Kayak ini orang kenapa kok masih bisa dibikin berkeliaran gitu, bukannya dibawa ke psikolog gitu. Dan bayangin orang-orang kayak gini tuh banyak di luar sana dan kadang-kadang memegang posisi tinggi. Pasti lu ngerti maksud gue, orang-orang kayak gini memegang posisi tinggi di
ya you name it lah, di something lah, di suatu tempat lah, ya kantor misalnya gitu kan, dia nggak bisa salah. Dan itu nyebelin banget sih buat gue. Dan dari perselingkuhan ini juga kayak apaan sih? Buat gue sangat egois dan sangat-sangat aneh banget gitu. Jadi kalau lu udah bosen sama cewek gitu, cewek itu udah nggak memuaskan lu, udah nggak secantik dulu, nggak seksi dulu, lu selingkuh gitu, berarti gue ganti cewek yang lain. Berarti cewek lu anggap kayak barang aja gitu ya, kayak rusak ganti beli baru, rusak ganti beli baru gitu. Dan kalau lu berpikir kayak gitu, lu sangat mengkhawatirkan. Ini tips gue dari orang tua yang udah mau 40 ya dalam berelasi cinta dan lain-lain. Pacaran itu akan cuman menyenangkan pas awal-awalnya doang, seriusan. Maksudnya lu lama-lama bosan, lu lama-lama ngeliat muka itu aja. Apalagi nanti pas lu nikah, muka yang lu lihat itu aja, badan yang lu lihat itu aja, kelakuan yang lu temuin ya itu aja. Makanya stop mengglorifikasi cinta itu tuh kayak cerita-cerita fiksi, kayak J-drama, kayak sinetron dan lain-lain. Selalu harus mesti ada sparknya, selalu mesti ada kayak sensasi kasmarannya, sensasi kayak jatuh cinta untuk pertama kalinya gitu. Kalau udah pacaran, apalagi sampai menikah, itu bukan masalah spark lagi, itu masalah komitmen. Nah, lu orang yang bisa komitmen apa enggak? Makanya lu bisa komit nggak mencintai istri lu pada saat dia cantik dan jelek, pada saat dia susah dan senang, pada saat dia kaya dan miskin. Ini masalah komitmen, bukan masalah harus selalu spark, pak, doku, badum dan lain-lain gitu, waku. Ya kalau kayak gitu mah kagak bakal ada pernikahan gitu. Karena ya lu pasti bosen, dan itu wajar manusia untuk bosen. Tapi lu tidak bisa mewajarkan untuk selingkuh karena lu bosen, ngerti gak? Dan itu yang membedakan lu dengan yang lain. Orang lain bisa komitmen, lu kebanyakan nonton fiksi dan baca fiksi dan dengerin lagu-lagu fiksi, sehingga cerita cinta lu itu tiap harinya harus selalu spark dan lain-lain. Gue nggak bilang bahwa yang, lagi-lagi ini logika berpikir ya, bukan berarti fallacy of dichotomy gitu, berarti cinta yang baik itu cinta yang membosankan, yang enggak juga gitu. Lu bisa aja tetap membuat spark itu tiap hari, dan lu mau nggak dengan komitmen itu buat spark gitu loh. Nah, berikutnya yang di bawah top tier nih, kalau masih pacaran belum nikah, selingkuh sih nggak apa-apa, kan masih muda, pilih-pilih pasangan, ya ngapain pacaran? Maksudnya gini, apa yang ngebedain lu pacaran sama temenan? Kalau temenan kan bisa sama siapapun, terus kalau pacaran bisa sama siapapun dalam waktu bersamaan gitu. Ya namanya playboy, playgirl, dan ya ngapain gitu. Kayak ya gue ngerti lah, maksudnya pacaran ini sangat definisinya tidak pakem gitu. Walaupun gue yakin bisa disepakati bersama, tapi menurut gue jadi problem karena orang-orang merasa kesepakatan bersama tentang pacaran itu nggak ada semacam hitam di atas putih atau catatannya gitu. Makanya gue coba mau mengajak kalian untuk sepakat sama definisi pacaran, yaitu adalah komitmen gitu loh. Yaitu lu mau komit sama satu orang, ya. Lu pacaran sama satu orang dan dia, sehingga lu nggak bisa pacaran sama yang lain, sehingga lu nggak bisa main latihan sama yang lain, sehingga lu nggak bisa pacaran sama yang lain, temenan sama yang lain boleh-boleh aja. Jadi aneh banget kalau misalnya dibilang batasan gak boleh selingkuh itu adalah ketika lu udah nikah. Bayangin, dari pacaran udah terlatih untuk selingkuh itu gak apa-apa, dan mindset itu tengah jalan mesti dia putus, jebret, untuk gak boleh selingkuh lagi ketika udah nikah. Menurut lu bisa worse gak ke semua orang? Lebih besar kemungkinannya yang mana, probabilitasnya, perselingkuhan yang akan terjadi dari orang yang sudah membangun relasi berpacarannya dengan boleh selingkuh, sama orang yang dari pacaran sudah komit untuk bilang ya kita gak selingkuh? Silahkan didebatkan di kolom komentar di bawah. Komentar-komentar berikutnya sih udah lumayan lucu-lucuan ya, masih bisa diketawain gitu. Omongan anak kecil ya gini. Gue gak tau ya sebaby face apa gue di sosial media. Apakah gue sebaby face itu? Apakah gue terlihat semuda itu? Apakah yang komen juga jangan-jangan lebih tua daripada dugaan gue gitu? Maksudnya dia mungkin umur 60 gitu ya, yang main TikTok atau main Instagram gitu. Tapi buat gue lucu aja sih, gue dianggap sebagai anak kecil gitu. Kayak omongan anak kecil yang kayak gimana definisi lu nih, umur 30-an tuh anak kecil apa gimana? Serius, menurut kalian ya, sebelum kalian tahu umur gue gitu, seorang yang bening dengan tampangnya seperti ini, by the way gue baru bangun ya, nggak ada cuci muka atau apa ya, gue bangun gosok gigi doang sama berjemur. Apakah gue semuda itu kelihatannya menurut kalian? By the way, gue nggak pakai filteran, nggak pakai yang bikin apa segala macam ya, muka gue kayak begini. Makanya gue bisa dipanggil Endo Bening karena sebagai cowok kulitnya terlalu bening. Memang iya sih, gue juga nggak ngerti kenapa nih tiba-tiba nih. Gue jujur seneng gitu, kayak ternyata muka gue semuda itu ya ditampang tiktokers gitu dia. Atau ya gue beranggapan bahwa yang komen itu anak-anak regular umur TikTok gitu, belasan gitu atau 20-an gitu. Jujur seneng, jujur jadi tersanjung baca sambil ketawa gitu. Tapi sekarang gue pengen nanya serius, kalian coba please di kolom komentar gitu, emang tanpa lu mengetahui umur Endo Bening, atau gampangnya dulu tanya temen lu yang nggak tahu Endo Bening, terus kasih muka gue, menurut lu umur berapa dia orang ini? Coba komen di bawah, gue kepo banget. Atau ya mungkin kalian dulu ngira umur gue berapa, sekarang udah tahu berapa, itu pas ngira-ngira tuh berapa? Komen di bawah. Lu ngomong selingkuh tapi lu masih followin cewek selain bini lo bang, jilat ludah sendiri tanda tanya. Nah ini lagi-lagi sebuah hal yang menurut gue beda definisi akan selingkuh itu apa. Gue sih pengen ya memantapkan definisi selingkuh dan orang-orang setuju sama gue, dan kayaknya udah banyak banget kesempatan gitu gue ngomongin ini di sosial media gitu, dari kapan tahu ya. Selingkuh itu apa sih? Selingkuh itu bukan ketika kelamin lu masuk ke kelamin orang lain, atau ketika lu bergandengan tangan dengan orang lain selain pasangan lu yang udah lu pilih untuk komit. Selingkuh itu sesimpel lu chatting sama seseorang, ya tentu saja love interest ya, dan lu nggak pengen pasangan lu tahu. Buat gua itu udah selingkuh. Menurut kalian gimana? Coba
silakan kritisi di kolom komentar di bawah gitu. Maksudnya lu takut gitu, lu takut pasangan lu tahu isi chat lu sama love interest lu, mungkin lu jadi selingkuhan. Dunia udah campur aduk ya, nggak harus sama yang lain jenis, ya sesama jenis bisa jadi. Loh, kalian nggak tahu kasusnya udah banyak loh. Makanya itu selingkuh buat gua. Kalau follow cewek lain di Instagram dianggap selingkuh, ini buat gua kacau balau parah. Maksudnya kita nggak bisa hidup satu gender doang dong. Katanya lu pada anti sama yang sesama jenis, tapi lu pengen hidupnya satu gender semua gitu. Maksudnya kalau udah nikah lu cowok-cowok semua gitu, nggak boleh ketemu yang lain gitu. Maksudnya di luar sana kan banyak cewek, banyak cowok gitu, banyak orang ketemu. Jangan di dunia, di sekolah lu ketemu, walaupun sekolah yang se-strik-striknya cuma satu gender, tapi satpamnya siapa, penjaga kantinnya siapa, gurunya siapa, pasti ketemu yang lain gender kan, ketemu yang beda kan, kantor apalagi, dunia luas di sana gimana lagi. Maksudnya ya gua adalah orang yang juga menggunakan Instagram untuk komunikasi gitu. Jadi biasanya kita follow-followan dan DM-an lebih seru kadang-kadang daripada WA. Dan iya gue follow banyak cewek selain bini gua, dan ya nggak apa-apa, kasih lihat aja nih gue followin siapa aja gitu. Tapi kalau tanya gua, misalnya dia minta gua untuk unfollow seseorang, gue bakalan follow sih, kayak oh ya udah gitu loh. Ya paling gue bilang sorry ya disuruh unfollow sama bini gitu. Kalau gue sih senyantai itu. Jadi gue sangat tidak setuju kalau follow perempuan lain selain pacar, bini, istri, pasangan itu adalah selingkuh, atau yang bahasa anak TikTok micro cheating dan lain-lain. Selingkuh buat gue adalah ketika lu ada melakukan komunikasi dengan seseorang dan itu adalah love interest, dan bini lu nggak boleh tahu, lu takut kalau bini lu tahu, suami lu nggak boleh tahu, lu takut kalau suami lu tahu, pasangan lu nggak boleh tahu, lu takut dan khawatir kalau pasangan lu tahu. Silakan dikritisi, silakan didebatkan. Gue orangnya sangat open untuk hal ini, gue sangat terbuka untuk membuka kesempatan kalian ngobrol di kolom komentar di bawah, selama kalian nggak nyebelin. Senyebelin apa ya nggak tahu lah, tapi ya komen-komen yang kayak gini sih masih gue kasih ruang ya, nggak yang cuma spam atau apa gitu, atau cuma ngatain doang. Jadi kalau menurut kalian apa itu selingkuh dan berapa umur gue waktu kalian nggak tahu umur asli gue. Tapi ya ini boleh didengar boleh nggak, ini saran dari gue. Kalau lu dapet cewek atau dapet cowok yang ngelarang, ini zaman gue dulu men, yang ngelarang lu untuk, kalau zaman gue dulu tuh kayak nggak boleh nyimpen nomor cowok di handphonenya, nggak boleh ada kontak cewek di nomor handphonenya. Sekarang ternyata eranya gitu ya, apa nggak boleh follow cewek, nggak boleh follow cowok di TikTok atau di Instagram. Kalau gue jauhin sih, karena pembatasannya tidak manusiawi, aneh banget. Kecuali lu ternyata adalah mantan pelaku selingkuh yang sangat dicurigai sama pasangan lu sekarang karena lu diberikan kesempatan kedua. Itu kita bisa another episode. Kalau kata gue, ngapain lu maafin? Gak ada episode 2 buat dia. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari 1. Jadi kalau kalian pengen dengerin gue ngobrol lagi, klik channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya seperti yang kalian tahu, gue itu ya aktif juga di sosial media lain seperti Instagram dan TikTok, dan silakan follow gue di sana juga. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Gue ada alasan lain kenapa nggak selingkuh. Mahal. Duitnya mendingan buat gacha Genshin gak sih? Atau beli karat Uma.